soto Purwokerto kemarin kan dapat 2/10. Nah kalau soto Padang ini nilainya berapa? 10/10 lah. 10/10. Iya. Wah, berarti approve guys, by Mimin cowok guys. Soto Padang terenak, soto Padang Pamunas. Lokasinya ada di Jalan Terusan Kawi nomor 4. Jadi kalau soto Padang tuh dagingnya digoreng dulu guys. Tuh. Di sini tuh soto Padangnya cuma 15.000 dan kalau 25.000 udah dapat iga guys satu. Jadi kakaknya ini tuh perantau dari Padang ya guys. Udah pasti otentik. Dulu jualannya di samping DNR Suhat ya, dan sekarang tuh pindah. Mimin langganan soto Padang di sini sejak tahun 2016. Panas-panas mantep banget guys. Untuk rasanya sih dominan rempah, tapi sensasi segernya tuh masih ada kok. Dan kuahnya sedikit oily. Nah yang ini yang iga guys. Tuh iganya tuh gede banget loh. Wow. Terus kerupuknya harus pink kayak gini guys. Kombinasi kriuk-kriuknya daging goreng dan kerupuk Padang. Terus juga ada daging iga yang tebel dan ngeprul. Masya Allah tabarakallah, ini tuh enak banget. Pantesan dapat rating 10/10 dari Mimin cowok. Terus mereka tuh juga jual lontong sayur, dan ini tuh terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup. Soalnya pakai rempah Padang. Dan lagi-lagi iganya tuh sejumbo itu, teksturnya lembut banget. Untuk dessertnya ada rujak buah khas Padang. Jus samperin soto Padang Pamunas. Ini belum buka tapi udah banyak yang nungguin. Kok bisa ya orang-orang se-effort itu demi roti abon gulung doang? Emang apa spesialnya sih? Beneran loh, ini semuanya pada nangkring di depan rumah yang jual. Padahal tempat mereka masih ditutup rapat-rapat. Iya, ini tuh Botuna Bakehouse yang terkenal sama roti abon gulung dan roti tuna. Mereka produksi dan jualannya emang di rumah pribadi. Dan ini tuh resep ala rumahan dari keluarga mereka secara turun-menurun. Pas dijual dari tahun 2020 sampai sekarang, ternyata orang-orang pada suka dan pesenannya membludak, bisa sampai 400 box per hari. Dan bahkan sampai dikirim ke luar pulau loh. Tenang aja, tiap hari mereka tuh bikinnya fresh terus ya. Sedangkan di luar orang-orang pada tawuran tuh ambil nomor antrian. Buset segitunya ya demi roti abon gulung. Tapi setelah dapet ada kepuasan sendiri gitu. Nah ini tuh namanya golden floss alias roti abon gulung. Dan ini yang sapi ya, bisa dilihat abonnya melimpah. Dan pas digigit, astaga rotinya lembut banget. Pantesan sih orang-orang berebut dan rela antre. Terus yang ini golden floss ayam. Rotinya pun homemade dan teksturnya tuh gak bikin keseretan gitu loh guys. Manis, gurih, legitnya tuh dapet banget. Mimin paling suka yang spicy, lebih pedes, lebih mantep. Cocok dipaduin mayo homemade mereka yang creamy. Tapi bingung juga sih guys, soalnya semuanya enak. Apalagi roti abon tunanya ini, teksturnya bouncy, di dalamnya tuh ada mayo dan tuna yang melimpah. Serius, ini tuh roti abon terenak selama Mimin hidup. Kalian cobain juga please. Paduan antara real daging durian musangking dan real cheese dari keju mozzarella. Seriously, ada pizza durian. Mimin kok jadi penasaran ya sama yang dimakan Bang Iben. Ide gila siapa ini bikin pizza toppingnya malah duren. Musangking pula, perpaduan yang gak disangka-sangka ternyata lah kok enak. Kalian pasti baru tahu deh menu di PHD ini, namanya Seriously Musangking. Mimin kaget banget sih kok PHD bikin gebrakan yang mind blowing banget ya. Ada dua varian, Royal Musangking Pizza dan Musangking Crispy Melts. Cobain yang Royal Musangking Pizza. Ini harumnya udah durian banget sih. Pinggirannya reguler dan toppingnya daging durian musangking asli, durian puree, custard sauce, dan mozzarella. Kalau kalian lihat ada gundukan kayak gini di pizzanya, ini tuh daging durian musangking asli. Aroma durian asli tuh nggak pernah bohong ya. Enak banget, no gimmick. Durian dan real cheese-nya tuh menyatu banget. Yang kedua ini crispy musangking melts, hampir sama kayak yang tadi, cuman yang ini tuh roti tipis, dalamnya musangking, durian puree, dan custard sauce. Rotinya tipis, isian duriannya lembut, legit, parah sih, nikmat banget. Pokoknya surga banget deh buat pecinta durian garis keras kayak Mimi. Gak expect juga ternyata nyambung banget ya dibikin pizza. BTW menu Seriously Musangking ini limited edition ya. Mending buruan deh jadi yang pertama cobain menu ini. Caranya tinggal pesen online aja di www.pizzahut.co.id atau aplikasi Pizza Hut Indonesia. Jangan lupa follow IG-nya @phd_id. Fluffy banget guys. Bisa joget-joget gini guys kuenya. Ambiar guys. Brulenya ambiar. Nah ini tuh bikin kuenya homemade guys, di dalam perumahan mewah. Nah ini rumah produksinya guys, mewah banget. Yuk masuk. Nah ini cecenya lagi sibuk kerja guys. Halo, welcome to Nichi Nichi. Ini bestsellernya kita. Ini bestseller. Ini namanya brulee cake. Kita itu semacam cheesecake, tapi aku modifikasi sendiri. Oh. Bawahnya itu chiffon cake, atasnya dikasih cheesecake, terus di-torch, dipanggang. Nah dapat ide-ide kayak gini pun kan semuanya juga dari Japanese, kue-kue Jepang gitu loh. Tekstur cake-nya jigli-jigli kayak gini. Cheese brulee-nya lumer banget. Surprisingly rasanya tuh nggak bikin enek guys, gak kemanisan, malah cenderung gurih dan cheesy. Ini yang matcha guys, ini chiffon cake-nya matcha. Di atasnya ada krim matcha dan juga cheesecake. Warnanya hijau cantik.
banget. Kuenya lembut, macanya berasa. Parah guys, enak banget. Ini namanya cookie sandwich. Cookiesnya kita ini yang paling best seller itu yang cookie sandwich ini. Ada 3 macam varian rasa juga. Ada yang cheese, ada yang coklat, sama ada yang matcha. Pakai butter Wisman. Kamu harus rasain sendiri sih. Ini tuh crunchy, buttery, melt in your mouth when full. Renyah banget, cheesy banget. Dan ini wangi butter Wismannya juga berasa. Berani sih Mimin kasih nilai 10/10. Packagingnya juga upgrade nih. Dari yang semula kayak gini jadi lebih premium. Ada sekatnya gitu per piece. Jadi produknya tuh aman dikirim sampai keluar kota. Sekarang yang coklat dan matcha. Dan dipastiin ya, semua produk di Cinici tuh dibuat fresh setiap hari. Jadi pasti kalian dapat kualitas premium dan terbaik di setiap outletnya. Kita ada toko di Pakuan Mall, di Tunjungan Plaza. Juga ada pick up point di Jakarta, Tangerang, BSD, dan juga di Malang. Dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia, teman-teman. Omset kita turun 50%. Orang-orang lihat kita seakan-akan kita tutup, padahal kita buka. Wah, persaingan bisnis ngeri banget ya. Nah ya itu. Nah kalian masih ingat bakso Sritika kan? Tahun kemarin omsetnya sempat jackpot gara-gara ya jualan bakso kerakot ini. Gils, teksturnya seempuk itu sampai bisa di-slur. Buat yang belum tahu kerakot, ini tuh kaki sapi ya. Jujur dalam hati Mimin tuh pengen bakso Sritika ini viral lagi sih. Soalnya kalau ngomongin bakso tetelan yang paling enak di Malang Batu ya bakso Sritika. Dan di sini tuh variannya banyak banget guys. Mimin cewek paling suka bakso iganya ini guys. Dia tuh bukan scam ya, daging iganya setebel itu. Terus jeroan dan tetelannya sama sekali nggak amis. Enak gak? Enak. Tapi masih enak gitu loh pasar. Nomor 2 lah ini Semalang Raya. Enak banget. Tapi tadi pas ngobrol sama Mbak E denger omsetnya turun ya kasihan sih. Oh ya, baksonya enak ya. Lah ya iku ya jenenge persaingan bisnis ya pasti ono ae. Tapi sebenarnya semua itu nggak bisa dikait-kaitkan sama hal-hal mistis. Mungkin karena dia pindah agak ke dalam ini loh. Jadi orang mikirnya dia tutup. Ya tak doakan yang terbaik lah buat bakso Sritika. Baru aja keluar dari oven langsung Mimin cobain dong. Ini tuh sekaligus Mimin nobatin jadi oleh-oleh paling fresh se-antero Bali. Mimin spill ya, namanya tuh Bali Brownies yang ada di Sunset Road. Mereka juga ada di airport Gusti Ngurah Rai loh. Tepatnya di terminal keberangkatan domestik G3. Ini tuh oleh-oleh yang wajib kalian bawa kalau pulang dari Bali. Produksinya emang dadakan gitu guys, supaya nyampe ke tangan orang-orang tercinta dalam keadaan fresh. Nah jadi ini Mimin beli semua varian browniesnya guys. Best sellernya sih udah pasti choco meltnya ya guys. Sesuai namanya sih, teksturnya tuh bener-bener melting di lidah dan coklatnya intens banget. Next Mimin juga cobain varian Lotus Bisco. Kalian bisa lihat guys, kalau ngolesin Lotus jamnya tuh generous banget. Dan ada tekstur crunchy dari biskuit Lotus. Perpaduan yang epic sih ini. Untuk yang varian vanilla ini jangan sampai di skip ya. Ini tuh bakal manjain kalian yang sweet tooth. Dia tuh balance banget antara manis, pahit, dan gurihnya. Ini tuh varian favorit Mimin guys. Dia tuh dihujanin irisan roasted almond yang garing dan banyak banget. Jadi sensasi melting dan kriuk-kriuk ada dalam satu gigitan. Semua varian brownies di sini tuh nggak ada yang gagal ya guys. Bahkan yang varian cream cheese ini nggak berlebihan sih kalau diklaim jadi brownies terbaik se-Asia. Jangan cuman browniesnya doang, kalian juga mesti nyobain pia, nama coklat, dan aneka cookiesnya. Pokoknya kalau ke Bali Brownies jangan lupa borong oleh-oleh yang banyak. Kebab ini tuh bukan dibikin sama orang Arab ya, tapi Saya dari Palestina. Masya Allah, tabarakallah, dari Palestina langsung loh guys. Bahkan Mimin diajarin bikin dessert asli Palestina. Begitu ada orang Palestina di Indonesia, Mimin langsung buru-buru ke Al-Quds Restoran. Iya, ini tuh rumah makannya Baba Majid yang emang asli orang Palestina. Cabangnya ada 2 di Bogor dan di Bandung, dan sama-sama rame guys. Bahkan biasanya Baba Majidnya langsung loh yang masak. Nah ini lagi bikin kebab yang asli dari Palestina. Isiannya tuh bener-bener banyak banget kalau Mimin lihat. Kasih dagingnya royal bener. Wah, gara-gara kesini Mimin jadi tahu loh ternyata kayak gini ya masakan khas Palestina. Lihat deh ukuran kebabnya, abnormal banget. Kebab ini tuh bikin Mimin sampai mangap ekstra guys. Beneran deh, pas digigit tuh langsung full isian daging. Bumbunya tuh berempah dan ada creamy dari sausnya. Ada yang isian daging ayam dan daging sapi. Mantep banget guys, isian dagingnya tuh bener-bener penuh dari ujung sampai ke ujung. Terus mereka tuh terkenal sama kunafa. Dibuatnya mulai dari nol dan semuanya homemade. Jadi keautentikannya nggak perlu diraguin lagi ya. Nah kunafanya ini gulanya dipisah guys, jadi bisa dituang sesuai selera. Lihat deh kunafa mozzarellanya molor banget. Di atasnya ada kacang pistachio dan ini crunchy banget loh kunafanya. Di dalamnya ada creamy dari mozzarellanya. Serius
serius deh, ini enak banget. Selain yang isi mozzarella, ada yang isian krim susu juga di dalamnya. Kalau mau makanan berat, biasanya orang Palestina tuh makan nasi kebuli dan nasi biryani. Nasinya ini pakai beras basmati asli Timur Tengah. Terus makannya tuh bisa pakai kambing atau roasted chicken. Ayamnya dipanggang tapi empuk banget loh, bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Kalau ke Bandung kalian wajib cobain Al-Quds Restaurant. Ini baru kaldu yang bener. Kuahnya tuh direbus bareng ayam kampung utuh-utuh kayak gini guys. Kalau mau cari bakmi yang 1000% halal, di Bakmi Alung pastinya. Jadi salfok sama gayung pink. Nah untuk mie-nya tuh udah pasti pakai mie karet ya. Yang spesial tuh kaldu ayam mereka yang direbus berjam-jam. Mimin suka banget nih jenis mie kayak gini. Bumbunya simple, nggak pakai kecap, dan toppingnya tuh irisan daging ayam kampung. Terus kalian bisa request lagi mau yang paha atas, paha bawah, ataupun dada. Kalau Mimin ya udah pasti tim paha ya. Terus enaknya lagi mereka tuh gak ada hari libur guys, tetap buka terus. Biasanya kalau bakmi karet tuh ketebelan ya, tapi kalau di sini pas nggak terlalu gede, teksturnya kenyal dan nggak terlalu keras gitu. Pakein sambal guys, di sini sambalnya pedes mantep, cocok sama mie-nya yang gurih karena minyak ayamnya tuh berasa banget ya. Oh iya, di sini kalau minta kuah sayur dikasih gratis guys, mau kuah kulit juga gratis. Dikasihnya sebanyak ini pula, baik banget kan? Yuk kalian cobain juga. Ini nasi goreng termahal yang pernah Mimin beli guys. Harganya 180.000 per porsi. Tuh bener ya, per porsi 180.000 guys. Beli nasi goreng aja segitunya ya. Lokasinya pun tersembunyi banget di underpass Mall Blok M. Nah ini nih namanya nasi bistik simpang. Kuliner Blok M ini gak bisa diem ya, ada aja gebrakannya. Sebenarnya mereka tuh terkenal sama nasi goreng bistik ayam. Yang 180.000 itu nasi goreng kepiting guys. Dan nasi goreng lainnya tuh murah kok harganya, cuman mulai 20 ribuan aja. Kayak nasi goreng bistik ini, di atasnya tuh disiram bumbu bistik yang gurih, manis, cocok banget sama nasi gorengnya yang smoky. Terus guys, potongan ayamnya ini gede-gede banget loh. Nah ini nih nasi goreng kepiting yang harganya 180.000. Dihargain segitu pantas banget sih, karena daging kepitingnya gede-gede. Terus kepitingnya ini fresh dari perairan Indonesia loh. Asli guys, enak banget nasi goreng kepitingnya. Daging kepitingnya tebel, melimpah banget lagi. Terus telurnya ini juga fluffy gitu loh. Porsinya jumbo jadi bisa sharing juga. Ini mah gak mahal menurut Mimin. Mereka juga ada nasi goreng merah pakai telur yang lumpir. Wah kesukaan Mimin banget nih, telurnya masih setengah mateng gitu. Ini tuh kayak jenis nasi goreng yang ada di Surabaya ya, mantep pol. Tekstur nasinya peras, smoky, gurih banget. Persis banget dong sama nasi goreng yang ada di Surabaya. Wah ini sih wajib kalian cobain ya, di ojek online juga ada kok. Jangan ngaku arek skena Surabaya kalau belum mampir ke sini. Makanannya enak-enak loh Re. Ini Mimin lagi nongki di BM Coffee Mart. Space-nya tuh bener-bener luas dan estetik banget. Bisa buat meeting, nobar, dan gathering. Mau dibikin birthday party, talk show, dan event music juga bisa loh. Fasilitasnya juga lengkap, muslim friendly. Tapi buat Mimin sih yang terpenting makanannya. Spaghetti carbonaranya ini yang terenak loh di Surabaya. Chicken leg barbecue-nya juga jangan sampai lewat. Dia tuh juicy di dalam dan crusty di luar. Aromanya smoky dan sausnya tuh medok banget. Rasa makanannya udah selevel resto ini mah. Padahal harga makanannya cuma mulai belasan ribu doang. Mimin yakin mahasiswa Surabaya pasti bakal betah nongkrong di sini. Gak cuma makanan beratnya, aneka cemilannya juga wajib banget kalian cobain. Platingannya bagus banget, instastoryable. Menurut Mimin, nongki di BM Coffee udah paket lengkap ya. Ambience kece, menu makanan dan minuman lengkap. Harganya pun juga arek kos-kosan banget. Cus lah mahasiswa Surabaya ndang OTW mer. Mimin tunggu kalian buat nongki-nongki cantik di BM Coffee.